kembali lagi di video gue Putri Erika. Di video kali ini gue nggak makan, kan nggak ada apa-apa nih. Di video kali ini gue ingin mengulik zodiak yang sering diomongin. Nah, gue juga bikinkan itu di kolom komentar di IG story gue. Kalian banyak banget yang komen tentang Aries sama Aquarius, itu yang mendominasi. Tapi kalian ada yang komen Leo, Pisces, Cancer, dan sebagainya. Tapi zodiak yang sering diomongin nih ada 4. Itu kayak sering banget diomongin di mana-mana. Lebih-lebih di Twitter ya kan. Ada Aries, Aquarius, Scorpio, dan Capricorn gitu. Jadi kalian yang punya zodiak 4 itu jangan sampai di skip. Tapi kalau kalian yang zodiak lain pengen tahu tentang zodiak ini, ya kalian dengerin. Apa cara kalian zodiak ini, ya kalian dengerin. Yang pertama gue mau bahas Aries. Kebetulan Aries itu adalah zodiak gue sendiri. Jadi selain gue mencari referensi sana, referensi sini, gue catat berlembar-lembar, gue ringkes, gue juga bercermin ke diri gue sendiri. Gue tuh orangnya gimana? Soalnya gue Aries, dan gue melihat ke teman-teman atau orang sekitar yang berzodiak Aries itu seperti apa. Tapi kalau apa yang gue omongin itu tidak ada kesamaan dengan personality kalian, ya gue mohon maaf. Mungkin tidak semua, tapi hampir semua, gimana itu? Tapi kalau kalian ingin menambahkan, ya Aries tuh nggak gitu kak, Aries tuh seperti ini apa? Oh iya kak, Aries seperti ini. Kalian bisa komentar di kolom komentar, oke? Aries itu adalah apa? Bulan penuh dengan petualangan. Aries itu bulan penuh dengan petualangan. Dia tuh kayak jiwa petualangannya tuh tinggi. Nah, Aries itu juga memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi dia tuh ingin menggagas sesuatu gitu loh. Jadi kalau dia dipimpin nih, terus kok apalagi pemimpinnya tuh kayak lelet gitu, terus mikirnya lama, dia nggak sabar. Jadi jiwa kepemimpinan dia tuh meronta-ronta gitu loh guys. Gue pernah merasakan itu waktu sekolah. Gue dipimpin tapi pemimpin gue kok kayak gitu. Jadi gue meronta-ronta, tapi gue nggak langsung, gue bisa mimpin. Aries nggak seperti itu. Jadi kayak lebih stay cool gitu. Nah, Aries juga selalu memberikan kesempatan. Itu ya. Contoh kalian dikasih waktu 2 menit, kalian suruh ngomong. Kok kalian ngomongnya tuh gagu, kalian grogi. Nanti Aries bakal ngomong, gue kasih waktu deh lu 5 menit ngomong lagi, coba. Nah, Aries tuh seperti itu. Terus dia tuh orangnya nggak suka lihat orang yang banyak pertimbangan. Orangnya nggak suka lihat orang yang banyak mikir. Dia gregetan sendiri gitu guys. Terus Aries itu kalau udah milih maju, ya dia maju. Walaupun berdarah-darah, tapi dia tuh nggak mau menyerah gitu loh. Jadi gue mau maju, gue mau mencapai goals itu. Walaupun berdarah-darah, ya gue bakal lewatin. Pasti waktu akan menyembuhkan segalanya guys. Itu kayak kata-kata andalan gue gitu. Terus Aries itu suka heboh sendiri kalau ngomong. Jadi kayak ngomong sama orang Batak gitu nggak sih? Ngomongnya tuh kenceng, heboh gitu. Nah itu tuh Aries. Kalau suruh kalem gitu, mungkin dia bisa kalem kalau lagi sakit. Terus dia tuh bisa blak-blakan banget, apalagi kalau udah konco kental. Kalau udah temenan deket, dia tuh bisa blak-blakan gitu. Tapi kalau cuma baru kenal, dia cuma terus kalau Aries itu ngeliatin tuh kayak aneh gitu guys, menurut gue ya. Terus banyak banget yang bilang Aries itu sombong dan keras kepala. Itu kayak bener banget. Dia sombong dan keras kepala tuh karena ya itu dia stay cool gitu loh. Sebenarnya tuh dia nggak sombong, apalagi kayak menyombongkan apa ya, kayak beli ini terus disombongkan gitu-gitu. Enggak, menurut dia tuh itu norak gitu loh. Jadi kadang orang melihat sombong tuh karena sikapnya tuh yang stay cool, sok-sokan gitu. Ya bisa dikatakan cueknya tuh kayak over gitu. Tapi kalau dia udah sayang, dia udah menemukan kenyamanan, dia bakalan kayak bucin gitu gak sih? Kalau masalah cinta nih ya, masalah cinta, lu yang pada punya pasangan Aries, ya kan? Kan harus kayak siap mental gitu gak sih? Tapi kesetiaanku berani diadu dengan zodiak lain. Aries itu kalau udah sayang, dia akan melakukan apa aja buat orang yang dia sayang itu bahagia. Kayak gitu. Tapi kadang dia menjadi berbanding terbalik. Tau gak? Kalau dia sayang, bucin, ya dia bucin banget. Tapi ada di masa dia tuh bosen, dia dingin, dia cuek. Tapi nanti kalau udah nggak umat, dia balik lagi gitu.
Jadi kayak sumbunya nanti panjang, nanti sumbunya pendek gitu. Jadi kalau kalian yang pacaran sama Aries pasti tahu. Terus Aries itu mandiri dalam segala hal gitu. Terus Aries itu suka diperhatiin dengan hal-hal kecil, tapi dia lebih suka ke action daripada ke kata-kata, gitu kan? Kayak misalnya dia tiba-tiba dateng, terus dia tiba-tiba nyanyiin atau gimana tuh dia kayak wow, daripada tes kata-kata gitu. Terus Aries itu sebenarnya gue malu karena ini kayak diri gue sendiri gitu. Dia tegar di luar, tapi kalau pas sendiri dia bisa nangis. Jadi dia tidak ingin melihatkan air matanya di depan orang lain. Biasanya kayak gitu. Jadi dia tegar nih. Kayaknya orangnya tegar, strong, gini, perjuang, petualang. Tapi kalau dia udah sendiri, dia udah capek, biasanya dia nangis. Tapi dia tidak ingin dilihat oleh orang. Ya itu, kembali lagi ke stay cool-nya itu. Nah, dia cuek, dia bisa cuek banget, dia bisa perhatian banget. Itu Aries. Menurut kalian gimana? Kalau kalian sama dengan apa yang gue omongin, berarti kita sama. Berarti semua Aries hampir semuanya sama. Tapi kalau kalian ingin menambahkan, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke? Next, kita bahas ke zodiak yang lainnya, yaitu Aquarius. Selamat kalian datang di bulan dengan penuh kreativitas. Jadi kalau kalian yang mau nyari pelawak, terus editor, terus pencipta lagu, terus kayak pokoknya yang kreatif itu Aquarius. Dan itu tuh really gue tuh menyaksikan sendiri gitu. Nah, tapi Aquarius itu tuh kayak cepet bosan kalau dia bergaul, terus dia nggak nyambung nih obrolannya, atau cara dia ngomong kok gue nggak suka. Coba Aquarius ya, gue nggak suka, dia pasti bosen, bete, dan dia paling cuma main HP dan ngomong sekedarnya aja gitu guys. Terus dia cepet mager, gini loh, dia cepet rajin, dia cepet mager gitu. Jadi manfaatin dia saat sedang rajin gitu. Terus Aquarius itu adalah cepet meniru apa saja, apalagi yang dia suka guys. Contoh, dia suka fotografi, dia meniru dengan lihat di YouTube, dia cari referensi lain. Terus dia, kalau zodiak lain mungkin belajar fotografi itu 1 bulan, kalau Aquarius karena dia cepat meniru, mungkin 1 minggu 2 minggu dia langsung bisa potret. Terus gitar, dia suka nih main gitar, dia belajar 1 minggu mungkin langsung bisa guys, karena dia cepat meniru apa lagi yang dia suka gitu ya guys. Terus tapi Aquarius itu tuh kayak butuh orang yang buat dia bergerak untuk merealisasikan ide-idenya yang ada di kepala. Jadi kalau dia kreatif, inovatif ya, idenya ada tuh di kepala. Tapi nggak ada yang bikin orang menggerakkan dia. Ya udah, ide dia tuh cuman dia simpen sendiri, tidak terrealisasikan gitu guys. Jadi kalau Aquarius sudah punya ide, mending lu dengerin, kalau nggak lu catat. Mungkin itu benar-benar menarik dan seru, ya kan? Jadi kalau jadi konten kreator itu Aquarius ya oke lah gitu. Jadi editor ya oke lah. Semoga gue mendapatkan tim Aquarius. Iya. Editor gue kebetulan Aquarius, pacar gue juga Aquarius, dan banyak teman gue yang Aquarius. Terus kalau Aquarius itu kalau diskusi itu harus berlandasan sudut pandang. Jadi dia nggak mau asal diskusi gitu, harus berlandasan sudut pandang yang amat sangat kuat. Aquarius itu adalah sering dicap tahu banyak hal. Ya karena itu guys, dia tuh kreatif, dia ingin tahu, mencari hal lain. Jadi dia dicap mengetahui banyak hal. Ya karena dia itu cari tahu terus guys, apalagi kalau dia tertarik sama hal itu. Jadi dia bakal cari tahu gitu. Dan Aquarius itu cukup sensitif dalam beberapa hal ya. Contoh, apa yang dia alamin, apa yang dia lagi rasain, apa itu menyakitkan, terus ada orang yang ngomongin. Nah, padahal kadang bukan buat dia, tapi dia suka sensitif. Misalkan masalah pertemanan, percintaan, perkeluargaan, dan lain-lain. Apalagi dia lagi habis diputusin nih sama pacar, terus ada yang ngomongin masalah pasangan, gini. Relate sama yang dia alamin. Padahal belum tentu ngomongin dia, tapi dia udah sensitif duluan gitu. Yaitu mungkin kekurangannya ya. Terus Aquarius itu kayak gila, instingnya tuh kuat banget guys. Dia tahu mana orang-orang yang sok baik, sok pura-pura, dan kalau orang lagi bohong.
Jadi kayak instingnya tuh kayak kuat, nggak tahu kayak dukun gitu guys. Jadi kayak punya perasaan, kayaknya dia bohong deh, kayaknya dia pura-pura baik deh, kayaknya dia tulus deh sama gue. Nah dia punya instingnya seperti itu. Awalnya dia ngeledek mulu. Terus masalah cinta, dia tapi itu merasa 50-50 ya guys. Dia itu kayak nggak cemburuan dan nggak posesif sama sekali. Tapi beberapa Aquarius itu posesif, jadi gue kayak bingung, kayak 50-50 gitu. Jadi dia tidak akan mencari pasangan yang seperti satpam yang selalu menanyakan dia 24 jam, menjaga dia 24 jam. Dia tidak akan mencari pasangan. Ini masalah pacar ya, bukan suami. Kalau melainkan suami itu udah beda cerita. Gue nggak mau ngomong yang berat-berat tentang jodoh, keuangan, suami, keluarga. Gue nggak mau. Ini tentang personality aja ya, tentang karakter gitu. Nah, dia tidak akan mencari pasangan yang cemburu, yang apa? Ya protektif banget ke kamu, itu kayak kamu di mana, kamu sama siapa, fotoin dong lagi di mana, terus udah makan belum, makannya jangan ini dong, makannya ini. Dia nggak suka dan nggak nyaman, mungkin bisa buat dia terus orangnya itu bodo amat, dan dia harus mencari pasangan yang bodo amat. Maksudnya bodo amat itu bukan cuek ya, nggak mau ribet gitu loh guys, nggak mau ribet. Jadi kalau dia udah dapet yang bodo amat, sesama bodo amat, ya udah nggak tahu jadinya apa. Tapi kalau dia udah cocok, gila, setianya itu nggak bisa diragukan lagi. Aries itu setia, tapi kesetiaannya itu sama Aquarius sama. Jadi kalau Aries dapat Aquarius itu kayak gini, tapi kadang Aquarius tuh nggak bisa menerima apa sifat-sifat Aries biasanya, karena yang Aries itu cuek dan stay cool gitu. Iya. Aquarius itu orangnya dia mudah terpengaruh ke bawah lingkungan. Kalau di contoh dia dekat sama orang yang suka ngegame. Nah mungkin dia kayak tertarik buat ngegame. Dia tapi nanti di tengah jalan ini nggak bagus nih, kayaknya harus gue tinggalin. Jadi gitu. Jadi dia mudah ke bawah arus, tapi dia kadang mikirin hal positif gitu. Hal positif kayak ini kayaknya enggak deh buat gue, kayaknya ini enggak. Nah dia dan Aquarius itu penyimpan rahasia terbaik menurut gue ya. Jadi kayak dia nggak mau menyebarkan karena nggak mau bikin runyam suasana. Tapi dia bukan berarti kayak mendukung, bukan. Dia selalu mikirkan, dia selalu ke bawah arus, tapi dia kayak mikirin positifnya gitu loh guys. Kayak gitu deh, kayak contoh dia kumpul nih di tempat ya orang-orang nakal gitu, terus kayaknya gue nggak bener deh kayak gini, kayaknya gue nggak bener deh. Dan pasti dia mikirnya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang lebih dalamnya, kalian mau menambahkan bisa komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita langsung ke Scorpio. Gila, kita masuk ke zodiak yang lambangnya kalajengking. Tapi kan kalajengking bentuknya kayak gimana? Scorpio itu adalah, kebanyakan orang yang memiliki zodiak Scorpio adalah menarik. Pas ganteng, cantik, menarik lah untuk dikulik. Contoh, Vanessa itu loh yang jadi Milea, dan masih banyak lagi. Kalian cari deh yang orang-orang Scorpio itu biasanya cantik-cantik. Biasanya ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mama gue juga Scorpio, dan dia juga komen loh, Scorpio dong gitu. Mungkin dia nanti ngeliat, halo Ma. Scorpio itu adalah orangnya itu rela berkorban, apalagi buat orang yang deket sama dia, buat teman, buat saudara, buat pacar gitu, buat semuanya lah. Dia rela berkorban dengan orang yang dia sayang gitu. Dia akan mementingkan perasaan orang lain daripada mementingkan perasaan sendiri. Tapi Scorpio itu Moody-nya tuh mungkin bisa dikatakan ya agak parah. Scorpio itu orangnya tertutup guys. Jadi dia tertutup banget. Jadi nggak banyak orang tuh tahu tentang dia atau tentang rahasia dia. Jadi dia bakalan terbuka sama orang-orang terdekat aja. Tapi pun itu kalau nggak ditanya tuh dia nggak langsung mau cerita gitu loh guys. Terus orangnya itu adalah orangnya itu susah mendekat di awal. Jadi kayak dia harus disenggol dulu, dia baru nyenggol gitu loh. Kayak dia nggak bakal nih ketemu pertama nih, terus dia yang kayak ngajak ngobrol duluan, nggak bakal. Ya jadi Scorpio itu kayak diajak disenggol dulu ya, hey ini, dia baru ngomong balik. Kalau nggak ya dia diem gitu. Sebagian orang kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak seperti itu, ya it's okay. Terus orangnya itu adalah susah memaafkan kalau sudah disakiti apa dibohongin. Cuy,
siapa sih yang nggak suka dibohongin? Nggak ada. Terus orang kalau udah dibohongin tuh ya pasti sakitnya tuh di sini. Iya, mungkin lebih susah memaafkan ya. Terus Scorpio itu mudah cemburu dan posesif. Ya, mudah cemburu. Tapi bukannya dia tidak memberikan kebebasan ya karena dia cemburuan dan posesif, tapi insting dia kuat. Jadi dia tuh sebelum gue dibohongin, makanya gue posesif gitu loh guys. Ya, seperti itu. Terus Scorpio itu peka terhadap perbedaan-perbedaan kecil. Contoh, biasanya dia chat gini, ini kok dia nggak seperti ini. Terus kayak dicemberutin, dia tuh peka guys. Kadang kita nggak ngeh, dia ngeh. Kok dia kalau gue kayak gini kok dia cemberut ya? Kalau gue gini kok dia seneng ya? Nah, Scorpio itu seperti itu. Terus kok setiap gue kayak gini kok dia jawabannya gini ya? Nggak apa-apa, iya, singkat-singkat. Nah, dia tuh peka banget guys gitu terhadap perbedaan-perbedaan kecil. Scorpio adalah stalker sejati. Kalau dia udah mengagumi orang, terus dia kepo, dia tuh bisa nyarinya tuh bisa sedalam-dalam itu guys. Jadi kalau shipper itu, kalau yang zodiaknya Scorpio itu kayaknya cocok deh. Terus Scorpio itu adalah setia kawan. Dia kalau udah sama teman tuh dia setia kawan. Terus Scorpio itu sangat bisa diandalkan dalam pekerjaan apapun. Itu Scorpio itu sangat bisa diandalkan dan dia tuh kayak profesional gitu loh guys. Sukanya dari Scorpio itu tapi ada sebagian yang enggak sih, tapi sebagian besar iya sih gitu. Terus buat Scorpio gue mau ngasih tahu, berpikirlah sebelum berbicara ya Scorpioku, berpikirlah sebelum berbicara. Scorpio itu adalah rendah hati dan memiliki insting yang kuat. Instingnya tuh juga kuat Scorpio, tapi mungkin lebih kuatan si Aquarius tadi. Scorpio adalah pekerja keras. Kalau dia udah niat, kalau dia ingin mencapai goals, dia bakalan bekerja keras, bakal bisa meninggalkan hal-hal yang menurut dia nggak penting, menurut dia harus ditinggalkan. Pekerja keras banget. Scorpio adalah suka kalau diromantisin guys. Jadi kalau ada yang ngasih bunga, ada yang ngajak dia dinner, atau ada yang masakin deh, dia suka seperti itu. Tapi kalau dikasih kata-kata mungkin nggak tahu ya, tapi kayak yang selalu gue baca tuh kayak suka dengan romantis gitu. Terus orangnya itu nggak enakan parah, jadi dikit-dikit tuh nggak enak. Aku mau ngomong nggak enak nanti malah jadi ribut, nggak enak ntar kan kita masih apa-apa sama dia gitu, nggak enak gitu. Nggak enakan parah, udah kayak orang Jawa nih Scorpio ini. Bener. Jadi ya itu, dia terlalu memikirkan perasaan orang lain kebanding perasaan dia sendiri. Jadi tapi tolong ya Scorpio, tolong kalian bisa lebih kayak membahagiakan diri kalian sendiri lah, jangan orang lain terus gitu. Jadi kalian harus kayak membahagiakan diri kalian sendiri, ngasih makan enak ke diri kalian sendiri, membahagiakan dengan cara kalian masing-masing lah, oke? 2 hours later. Masuk ke Leo. Masuk ke bulan yang penuh dengan ambisi, ya kan? Tapi banyak yang nggak suka dengan sifat Leo yang mendominasi kehidupan tanpa memikirkan orang lain. Jadi gini, Leo itu terlalu memikirkan perasaannya sendiri, baru memikirkan perasaan orang lain gitu. Jadi kayak dia kurang peka gitu sama perasaan orang lain. Yang penting perasaan dia dulu nih, perasaan dia dulu baru orang lain gitu. Terus tapi gitu, apa sih? Tapi dia memiliki sifat yang menyenangkan kalau dia nyaman. Apalagi dia berada di siklus lingkaran yang dia senang, yang menyenangkan, dia bakal lebih menyenangkan, kayak menghidupkan suasana gitu loh guys. Terus dia gampang berkata tidak apa-apa. 2 hours later. Dia gampang berkata tidak dan berkata nggak mau kalau menurut dia itu nggak baik buat dirinya atau berdampak buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Dia bakalan berkata nggak mau, nggak, tidak gitu. Jadi ya itu karena dia memikirkan perasaan dia sendiri, jadi menurut gua enggak deh, jadi enggak gitu. Menurut gua itu nggak baik deh, nggak mau gitu.
Padahal dia nggak mikirin kalau ditolak perasaan yang ditolak itu seperti apa gitu loh. Dia nggak mikirin sejauh itu. Nah nanti kalau dia udah mungkin sendiri, dia baru mikirin itu tadi perasaan orang itu gue gituin gimana ya gitu kan. Kebanyakan seperti itu, walaupun nggak semuanya ya. Terus orangnya itu dingin banget guys. Ya mungkin ya lu harus sabar lah. Dingin dan cenderung cuek. Ya. Kembali lagi kalau dia merasa tidak nyaman di lingkungan itu. Tapi kalau dia merasa nyaman di lingkungan itu, dia bakalan bisa berbaur, menyenangkan gitu. Terus dia adalah pendengar yang setia. Jadi kalau lu yang mau curhat, terus mau kayak psikolog itu bagus ya kalau Leo mungkin ya. Lu mau curhat berjam-jam sampai mau nangis gue gini gitu. Sama Leo deh. Pasti lu gak bakal diketawain, gak bakal apaan sih lu lebay. Kecuali kalau lu sama Aquarius mungkin digituin. Tapi kalau sama Leo mah didengerin, oh iya. Oh gitu, nah gitu pasti Leo tuh mendengarkan gitu. Dan bakal mengasih masukan-masukan yang sesuai dengan apa yang lu curhatin, nggak menyimpang gitu loh guys. Kayak menenangkan, dia udah pendengar yang setia, menyenangkan gitu ya. Ada sikap baik sikap buruknya ya setiap zodiak itu. Dia posesif dan mudah cemburu karena dia tidak ingin kehilangan orang yang dia sayang. Jadi dia posesif dan mudah cemburu. Mungkin itu cara dia menyayangi seseorang. Tapi kan kadang ada beberapa orang yang nggak suka dengan cara seperti itu. Lu sayang sama gue, tapi lu beri gue kebebasan dong, gitu kan? Lu beri gue kebebasan dong. Kalau lu sayang, lu pasti percaya sama gue. Tapi kalau lu posesif, berarti kan lu nggak percaya sama gue. Nah, gitu kan. Terus Leo itu orangnya itu dia enak diajak diskusi gitu, enak banget. Jadi kayak kalau meeting itu dia enak diajak diskusi. Terus gatel mau dapat uang kali ya. Terus Leo itu adalah, nah kan tadi gue ngomong Leo itu enak kan diajak diskusi. Terus di urutan bawahnya Leo biasanya dijadikan pemimpin, hampir sama Aries. Nah karena dia enak diajak diskusi, dia pendengar yang setia, dia pasti bakalan dengerin bawahannya pendapat, makanya dia enak diajak diskusi, kayak nyambung gitu kan. Semoga kalian yang bintangnya Leo sama seperti ini. Leo itu biasanya dijadikan pemimpin, kalau enggak dia pasti masuk ke organisasi deh gitu. Jiwa pemimpin dan berjuangnya itu kuat, hampir sama kayak Aries, kayak jiwa pemimpinnya ya, leadership gitu guys. Tapi Leo itu egois, ya Aries sih nggak egois. Jadi kalau Aries dapet Leo, nggak tahu deh gue, bingung. Ingat ya, gue baca ini nggak asal ngomong, nggak asal nulis, nggak asal ceplos guys. Gue membaca referensi-referensi, gue membaca artikel-artikel, baru gue tulis, baru gue sampein ke kalian. Oke? Kalau kalian yang merasa seperti apa yang gue bacain, berarti sama. Oke guys, sekian yang bisa gue bacain. Semoga sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Tapi kalau nggak sesuai, mungkin tidak semuanya, tapi sebagian. Dan gue ini ngomong, nggak asal ngomong, tapi gue nyari referensi. Gue mau ngasih tambahan nih, Capricorn itu orangnya tegar di luar, tapi di dalamnya, Hello Kitty. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa minta jempolnya untuk di like, komen, subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan share ke teman-teman kalian, supaya gue semangat lagi bikin video-video yang lebih menarik, unik, dan menyenangkan. Dah.